Kisah tragis percintaan Ki Ageng Mangir dan Dewi Pembayun. Tersebutlah daerah Mangir di Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah bergelar Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Oleh masyarakat setempat beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang cukup bijaksana, dicintai masyarakatnya, bertanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya, dan selalu melindungi rakyatnya. Ki Ageng Mangir juga dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki ilmu kadikjayaan tinggi, sakti mandraguna linuwih tanpa tanding. Segala kesaktian dan kedikjayaannya ini adalah berkat senjata pusaka yang dimilikinya, yaitu berupa tombak sakti bernama Kyai Baroklinting. Ki Ageng Mangir Wanabaya masih keturunan dari raja-raja Jawa. Ia adalah cucu dari Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah penguasa daerah Mangir, kini di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menurut cerita, pangeran yang bernama asli Raden Wanabaya ini tewas di tangan mertuanya sendiri. Jenazahnya kemudian dikebumikan di Keraton Kota Gede Yogyakarta. Yang aneh, setengah jasadnya dimakamkan di dalam keraton dan setengah yang lainnya di luar keraton. Mengapa demikian? Menurut cerita masyarakat setempat, setelah kerajaan Pajang mengalami kesuraman, wahyu kerajaan berpindah ke Mataram yang pada waktu itu dipimpin oleh putra angkat Sultan Pajang, putra Ki Gede Pamanahan bernama Mas Ngabehi Loreng Pasar, bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo. Setelah kerajaan Pajang runtuh dan pemerintahan dipegang oleh Panembahan Senopati, inilah terjadi banyak pemberontakan. Daerah-daerah yang tadinya di bawah kekuasaan Pajang seperti Pati atau Pralogo, Wirosobo terletak di daerah Wonosobo ingin memisahkan diri. Tak terkecuali daerah Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini. Bersama-sama para murid dan para pengikutnya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo memimpin pemberontakan karena tak mau lagi diperintah oleh Mataram pimpinan Panembahan Senopati yang menurut dirinya memerintah dengan tidak bijaksana, selalu memaksakan kehendaknya sendiri dan mau menang sendiri. Daerah-daerah lain dengan mudah dapat ditundukkan Mataram, hanya daerah Mangirlah yang tak bisa ditundukkan oleh Mataram. Berulang kali Mataram membujuk, baik dengan cara damai maupun dengan cara keras. Akan tetapi Ki Ageng Mangir tetap pada pendiriannya. Malah dengan gagah perkasanya ia menantang Mataram dan tetap tak mau tunduk di bawah kekuasaan Mataram. Menghadapi persoalan ini, Panembahan Senopati berang dan ia segera mengumpulkan segenap bawahannya dan para punggawa kerajaan untuk bermusyawarah mencari siasat untuk menaklukkan daerah Mangir di bawah pimpinan Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang sakti mandraguna itu dengan tombak saktinya Kyai Baroklinting. Dalam pertemuan itu hadir Ki Jurumertani dan Pangeran Mangkubumi. Panembahan Senopati berkeinginan menguasai seluruh wilayah Mataram. Sudah beberapa kali Panembahan Senopati berusaha menguasai seluruh wilayah Mataram, namun belum menemui hasil. Rupanya ada beberapa penguasa wilayah yang belum mau tunduk pada kekuasaannya.
Salah satunya adalah Ki Ageng Mangir Wanabaya. Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah seorang penguasa di daerah Mangir. Mangir merupakan sebuah perdikan atau desa yang tidak berkewajiban membayar upeti atau pajak kepada Kerajaan Mataram. Desa ini terletak sekitar kurang lebih 30 km dari Mataram. Tepatnya berada di dekat pertemuan Sungai Bedog dan Sungai Progo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ki Ageng Mangir Wanabaya merasa berhak untuk tidak tunduk kepada kekuasaan Mataram. Panembahan Senopati menganggap bahwa Ki Ageng Mangir Wanabaya sebagai duri dalam daging yang harus ditaklukkan. Suatu hari penguasa Mataram itu berunding dengan Ki Jurumartani untuk membuat rencana penyerangan ke Mangir. Namun Patih itu berpendapat lain. "Ampun Baginda, bukannya hamba bermaksud merendahkan Baginda," kata Ki Jurumartani. "Ki Ageng Mangir bukanlah lawan yang setara buat Baginda. Ia memiliki tombak Kiai Baro Klinting yang sakti. Di samping itu, sebagai keturunan Majapahit, ia tentu memiliki pengaruh yang sangat kuat di Mangir. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Panembahan Senopati. Ki Jurumartani terdiam sejenak berpikir keras. Beberapa saat kemudian ia pun menawarkan sebuah siasat yang lebih halus tapi licik. "Ampun Baginda, untuk menghadapi Ki Ageng Mangir kita harus menggunakan siasat," kata Ki Jurumartani. "Siasat apakah itu?" Panembahan Senopati penasaran. "Kita harus menggunakan siasat apus karma atau tipu daya halus. Bukankah Ki Ageng Mangir sangat menggemari tarian ledek atau ronggeng? Kita harus sedikit mau berkorban Baginda, agar tak banyak lagi jatuh korban di pihak kita karena ulah Ki Ageng Mangir ini. Meskipun pengorbanan itu mungkin akan terasa berat bagi Baginda sendiri, sebab tanpa pengorbanan itu saya berkeyakinan upaya kita akan sia-sia. Oleh karena sepanjang sepengetahuan saya, kesaktian tombak Kiai Baro Klinting itu tak bisa dikalahkan dengan cara kekerasan. Kesaktian tombak tersebut hanya bisa dipunahkan jika tersentuh ikat pinggang atau kemben seorang wanita. Mendengar penuturan itu, Baginda Panembahan Senopati sangat setuju, lalu berkata kepada Ki Jurumartani, "Baik, aku setuju dengan pendapat Ki Juru. Akan tetapi siapakah wanita yang akan menjadi umpan untuk mendekati Ki Ageng Mangir dan tombak saktinya itu? Lalu bagaimanakah caranya?" berkata Baginda Panembahan Senopati kepada Ki Jurumartani. Tentu saja orang yang terdekat dan sudah kenal akrab dengan Ki Ageng Mangir, yaitu putri Baginda sendiri, Ananda Dewi Pembayun Baginda. Jika Baginda berkenan, kita utus putri Baginda, Putri Pembayun, ke Mangir dengan menyamar sebagai penari, usul Ki Jurumartani. Bila terpikat pada kecantikan sang putri, Ki Ageng Mangir tentu akan menikahinya. Dengan begitu, penguasa Mangir itu sudah pasti menjadi menantu Baginda, dan niscaya dia akan menghadap dan menghormati Mataram. Setelah bermusyawarah sekian lama, demi kehormatan dan kebesaran kerajaan Mataram, Panembahan Senopati akhirnya menyetujui dengan siasat Ki Jurumartani,
Dan segera Ki Jurumertani pun memaparkan rencana selanjutnya. Pada akhirnya dicapai suatu keputusan bahwa putri Panembahan Senopati sendiri, yaitu Dewi Pambayun, yang mengemban tugas berat ini. Putri Panembahan Senopati Dewi Pambayun dikenal sebagai putri yang teramat cantik, pandai menari, dan memiliki suara yang indah. Tembang-tembang yang dinyanyikan Dewi Pambayun akan terasa lebih indah dan enak untuk didengar. Dalam tugasnya ini, Dewi Pambayun menyamar berperan menjadi teledek atau penari keliling. Dalam penyamarannya itu, Dewi Pambayun dikenal oleh para pengawal kerajaan yang dipimpin oleh kepala pengawal, Pangeran Mangkubumi, yang menyamar sebagai rombongan teledek. Dalam penyamarannya itu, rombongan harus berkeliling sampai ke daerah Mangir yang merupakan daerah kekuasaan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Panembahan Senopati tertegun. Ia paham bahwa siasat itu bisa mengancam keselamatan putrinya. Namun demi menjaga kewibawaan Mataram, ia akhirnya setuju. Panembahan Senopati segera membujuk Sekar Pembayun. Sang putri pun tak kuasa menolak perintah ayahandanya itu. Sebelum berangkat ke Mangir, Panembahan Senopati membentuk kelompok musik ledek yang terdiri dari para punggawa terkemuka Mataram. Adipati Martalaya ditunjuk sebagai dalang sekaligus pemimpin kelompok dengan nama samaran Dalang Sandiguna. Ki Jaya Supanta ditunjuk sebagai penabuh gamelan dengan gelar Ki Sandi Sasmita, dan Ki Suradipa sebagai penabuh kendang. Sementara itu, Sekar Pembayun berperan menjadi penari sekaligus anak Ki Dalang yang bernama Waranggana. Ia dikawal oleh bupati wanita bernama Nyai Adirasa. Setelah tekun berlatih, grup kesenian ledek itu pun berangkat ke Mangir dengan membawa peralatan berupa gamelan dan wayang. Selama dalam perjalanan, Sekar Pembayun bersama rombongannya selalu mengadakan pertunjukan di desa-desa yang dilewati, hingga mereka pun menjadi terkenal. Tugas rahasia ini dilaksanakan dengan penuh hati-hati, sehingga teledek terkenal yang berkeliling di setiap desa itu sesungguhnya adalah Dewi Pambayun, putri Sultan Mataram, Panembahan Senopati ing Alogo Abdurrahman Saidin Panatakrama. Rupanya siasat ini cukup ampuh. Ki Ageng Mangir yang mendengar berita tentang teledek yang cantik, pintar menari, dan menyanyikan tembang ini menjadi penasaran dan berminat untuk memanggil kepala rombongan kesenian tersebut untuk tampil di daerah kekuasaannya, Desa Mangir. Sudah barang tentu hal ini membuat kepala rombongan, Pangeran Mangkubumi, merasa senang hatinya. Oleh karena memang inilah yang menjadi tujuannya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Suatu hari rombongan ledek itu akhirnya tiba di Mangir. Kebetulan di desa saat itu sedang diadakan acara merti dusun atau bersih desa, yaitu pesta rakyat untuk mensyukuri hasil panen yang melimpah. Melihat kedatangan grup ledek itu, Ki Ageng Mangir Wanabaya segera menyambutnya dengan sukacita. Ia kemudian meminta kepada Dalang Sandiguna untuk menggelar pertunjukan ledek di halaman rumahnya. Ki Ageng Mangir terlihat gembira menyaksikan tarian ledek, apalagi ketika melihat gerak tari Sekar Pembayun yang lemah lembut dan suaranya yang merdu. Selama ini belum ada seorang wanita pun yang mampu memikat hatinya.
Namun ketika melihat kecantikan Sekar Pembayun, ia benar-benar terpesona. Ia pun berniat untuk meminangnya. Menyaksikan keluasan gerak tari dan kecantikan wajah Dewi Pambayun, Ki Ageng Mangir merasa tertarik dan jatuh cinta, dan hasrat tersebut diungkapkan Ki Ageng Mangir kepada Dewi Pambayun. Rupanya cinta tak bertepuk sebelah tangan. Melihat kegagahan, keperkasaan, dan ketampanan Ki Ageng Mangir, Dewi Pambayun jatuh cinta pula dan menerima pinangan Ki Ageng Mangir. Usai pertunjukan, penguasa Mangir itu pun menyampaikan niatnya Ki Dalang Sandiguna. "Wahai Ki Dalang, siapakah gerangan wanita cantik itu?" tanya Ki Ageng Mangir. "Dia putri hamba Tuan, namanya Waranggana. Aku Ki Dalang Sandiguna. Jika berkenan, izinkanlah aku meminang putri Ki Dalang, pinang Ki Ageng Mangir." Ki Dalang Sandiguna tidak perlu berpikir panjang untuk merestui pernikahan mereka, sebab memang itulah yang diharapkan. Akhirnya Waranggana menikah dengan Ki Ageng Mangir. Sejak itulah Waranggana menjadi bagian dari keluarga Mangir. Demikian pula sebaliknya, Ki Ageng Mangir telah menjadi bagian dari keluarga Mataram. Sementara itu Ki Dalang Sandiguna bersama rombongannya yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya, akhirnya kembali ke Mataram. Berbulan-bulan sudah Waranggana tinggal di Mangir. Kini ia sedang hamil tua. Ia merasa bahagia hidup bersama Ki Ageng Mangir yang tampan dan perkasa itu. Putri Panembahan Senopati itu sangat mencintai suaminya. Meski demikian, tetap harus melaksanakan amanat ayahandanya, yaitu membawa penguasa Mangir itu ke Mataram. Suatu malam ketika Ki Ageng Mangir sedang terlelap, Waranggana mengusap tombak pusaka milik suaminya. Tombak Kiai Baro Kelinting dengan sampur sonder atau ikat pinggang untuk menari ledek. Setelah kesaktian tombak pusaka itu berkurang, ia pun membongkar jati dirinya di hadapan suaminya. "Kanda, Dinda ingin mengatakan suatu hal kepada Kanda. Tapi Dinda mohon Kanda mau berjanji tidak akan marah setelah mendengarnya," pinta Waranggana. "Ada apa Dinda? Katakanlah," kata Ki Ageng Mangir. "Kanda berjanji tidak akan marah." Sebenarnya nama Dinda bukan Waranggana, tapi Putri Sekar Pembayun. "Dinda adalah putri Panembahan Senopati dari Mataram," ungkap Putri Pembayun. Alangkah terkejutnya Ki Ageng Mangir mendengar pengakuan istrinya. Ia baru sadar ternyata istri yang amat dicintainya itu adalah putri musuh besarnya. Hati dan pikirannya menjadi tidak karuan. Apalagi ketika Putri Pembayun mengajaknya sowan atau menghadap ke Mataram untuk membuktikan dharma baktinya sebagai menantu. Ki Ageng Mangir benar-benar berada di persimpangan jalan. Namun ia menyadari bahwa semua itu sudah menjadi suratan takdir. Maka ia pun menerima permintaan istrinya untuk sungkem kepada mertuanya di Mataram. "Baiklah Dinda, demi cintaku pada Dinda dan demi hormatku kepada mertua, Kanda bersedia sowan ke Mataram," jawab Ki Ageng Mangir. "Baiklah Pembayun, aku mempercayaimu, andai-pun ini adalah siasat ayahmu atau mungkin siasat engkau sendiri. Aku ikhlas dan rela.
Aku tahu semuanya ini saat kau mengusap senjata andalanku, tombak Kiai Baru Kelinting, ketika aku tertidur. Ini artinya sebagian besar kesaktian tombak itu sudah punah. Artinya pula sebagian kesaktian yang ada di tubuhku ini pun telah lenyap pula. Demikian Ki Ageng Mangir berucap kepada istrinya Dewi Pembayun yang sangat dicintainya itu. Mendengar ini, Dewi Pembayun tertunduk diam membisu. Dalam hati kecilnya ia merasa malu dan menyesal dengan apa yang dilakukan terhadap suaminya itu. Sesungguhnya ia juga sangat mengagumi dan mencintai suaminya itu. Akan tetapi apalah daya, semuanya itu memang sudah menjadi tugas negara yang diemban kepadanya dan harus dilaksanakan dengan baik penuh pengorbanan. Baiklah Pambayun, meskipun setengah kesaktian tombak Kiai Baru Kelinting masih melekat dalam tombak dan tubuhku ini, aku tidak akan menggunakannya, aku tidak akan membawanya, sesuai dengan harapanmu, harapan ayahmu, harapan kepala pengawalmu Pangeran Mangkubumi itu. Dan perlu engkau ketahui, semua ini aku lakukan karena aku sangat mencintaimu, mencintai anakku yang mungkin akan kau kandung kelak. Dan perlu kau ketahui juga, aku sama sekali tidak akan menyerah dan berpantang mundur dengan apa yang sudah aku lakukan sebagai seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyatku di Mangir ini. Keesokan harinya berangkatlah Ki Ageng Mangir bersama Putri Pembayun ke Mataram dengan disertai sejumlah kerabat dan pengawalnya. Sebagai seorang kesatria yang memiliki harga diri, ia tak lupa membawa tombak pusakanya Kiai Baru Kelinting. Rombongan Ki Ageng Mangir terus berjalan menuju Mataram yang berpusat di kota gede. Dalam perjalanan, ketika sampai di sebuah desa, Ki Ageng Mangir tiba-tiba mendapat bisikan dari tombak pusakanya. Kembalilah ke Mangir, jika Tuan meneruskan perjalanan hingga ke Mataram, nyawa Tuan dipal atau dipastikan akan melayang. Demikian bisikan pusaka itu. Bisikan itu rupanya tidak menyurutkan niat Ki Ageng Mangir untuk melanjutkan perjalanan ke utara, walaupun ia tahu bahwa tindakannya itu berisiko. Sebelum meninggalkan desa tersebut, ia menamakan daerah itu Palbapang, yaitu berasal dari kata pal atau ngepal. Setelah berjalan beberapa lama, rombongan itu sampai lagi di suatu desa. Mereka berhenti untuk beristirahat. Ki Ageng Mangir tiba-tiba teringat pada pesan tombak pusakanya. Ia pun sadar bahwa Panembahan Senopati adalah musuhnya. Tapi yang rumangsani atau merasa bahwa dirinya adalah menantu yang harus berbakti kepada mertua, meskipun hatinya ngemban mentul atau bimbang. Konon tempat beristirahat Ki Ageng Mangir itu kemudian dinamakan Bantul, yaitu diambil dari suasana hatinya yang ngemban mentul. Ia akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Setiba di Mataram, Ki Ageng Mangir disambut oleh kerabat keraton dengan upacara penyambutan yang disebut ngunduh mantu. Rupanya upacara itu sudah diatur untuk menjebak Ki Ageng Mangir. Di depan keraton terdapat sebuah bangsal tarub atau teratak yang dijaga oleh Ki Jurumartani. Ketika Ki Ageng melewati tarub itu, patih itu menghentikannya. "Maaf Ki Ageng Mangir,
Sungguhlah tidak sopan jika seorang menantu membawa senjata saat sungkem kepada mertuanya, ujar Ki Curumartani. Sebagai menantu yang baik, Ki Ageng Mangir melepas semua senjata yang dibawanya, termasuk Kiai Baroklinting. Kemudian ia bersama istrinya segera sungkem kepada Panembahan Senopati. Sambutan Panembahan Senopati yang begitu ramah dan penuh kasih sayang membuat Ki Ageng Mangir sedikit terlena. Di hadapan mertuanya, ia duduk bersimpuh dan bersembah sebagai tanda penghormatan. Namun tiba-tiba suasana menjadi gaduh. Ketika kepala Ki Ageng Mangir hampir menyentuh lantai, Pangeran Senopati langsung meraih kepala menantunya itu dan langsung membenturkannya ke kursi singgasananya yang disebut Watu Gilang. Ki Ageng Mangir pun tewas seketika, dan berlayalah Ki Ageng Mangir dengan kepala pecah. Putri Pembayun yang menyaksikan peristiwa itu langsung menangis histeris. Ia amat menyesal berkunjung ke Mataram, yang pada akhirnya menjadi malapetaka bagi suami yang amat dicintainya. Jenazah Ki Ageng Mangir kemudian dimakamkan di Keraton Mataram, Kota Gede. Oleh karena dianggap separuh jiwanya keluarga keraton dan separuh musuh Mataram, maka separuh jasadnya atau bagian atas dimakamkan di dalam komplek keraton, sedangkan separuhnya atau bagian bawah berada di luar keraton, atau dimakamkan dengan posisi melintang di antara batas wilayah keraton dengan daerah luar keraton. Sementara itu, Watu Gilang yang merupakan singgasana Panembahan Senopati kini menjadi situs bersejarah Kota Gede. Batu yang berwarna hitam dan berbentuk persegi dengan ukuran 2x2 meter ini terdapat cekungan pada salah satu sisinya akibat benturan kepala Ki Ageng Mangir. Situs sejarah ini masih tersimpan di dalam sebuah bangunan kecil yang terletak di Kampung Kedaton atau Dalem, sekitar 500 meter sebelah selatan Masjid Agung Mataram, Kota Gede. Demikian kisah tragis percintaan Ki Ageng Mangir dengan putri Panembahan Senopati Raja Mataram, Dewi Pambayun. Ia merelakan suaminya dibunuh dengan cara keji seperti itu, berkorban demi tugas negara yang diembannya, mau menikah dengan pemberontak kerajaan Mataram, musuh ayahnya itu. Demikian sebaliknya Ki Ageng Mangir yang sakti dan dikjaya, linuwih tanpa tanding itu pada akhirnya takluk tak berdaya oleh pucuk rayu Dewi Pambayun. Ia merupakan korban pucuk rayu dan pengkhianatan wanita. Menurut cerita, mayat Ki Ageng Mangir dibelah dua. Setengah dimakamkan di dalam komplek pemakaman Raja-Raja Imogiri, dan setengahnya lagi disemayamkan di luar komplek pemakaman itu. Hal ini merupakan perlakuan Raja Mataram Panembahan Senopati yang masih mengakui Ki Ageng Mangir sebagai menantunya, yang sekaligus juga musuh besarnya. Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun, nuwun, nuwun.